Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Wahyu Pratama dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6C dengan NIM 12210183107 dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit materi tentang teks berita. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang mencari unsur-unsur teks berita dan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Penjelasan unsur-unsur teks berita atau 5W+1H. Pengertiannya, 5W+1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W+1H tersebut kepada narasumber. Urutan 5W+1H: yang pertama, what, apa yang terjadi. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga, why, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dengan memenuhi semua unsur 5W+1H, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap. Selanjutnya, mencari unsur-unsur teks berita. Contoh beritanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun rupiah. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Sumber dari newsdetik.com. Berikut analisis 5W+1H dari contoh berita di atas. Yang pertama, what, apa masalah yang terjadi. Jumlah penduduk miskin yang berkurang. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Masyarakat Indonesia. Yang ketiga, why, mengapa hal itu bisa terjadi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8% per tahun. Yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Beberapa tahun terakhir. Yang kelima, where, di mana peristiwa itu terjadi. Di Indonesia. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Pemerintah menggelontorkan KUR atau kredit usaha rakyat 34,1 triliun rupiah kepada UMKM. Selanjutnya yaitu struktur teks berita. Teks berita dibangun berdasarkan 3 struktur utama, yaitu kepala berita, tubuh berita atau isi, dan kaki berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita memiliki 2 bagian, yaitu judul dan teras. Judul dari teks berita yang ditulis secara menarik dan relevan dengan isi berita. Teras, bagian yang menggambarkan poin penting dari berita yang ingin dibahas. Terletak di awal paragraf dan biasanya diawali dengan daerah serta nama sumber beritanya. Yang kedua, tubuh berita atau isi. Tubuh berita atau isi merupakan bagian utama dari teks berita yang disampaikan. Bagian ini memuat unsur 5W+1H dan memuat alur serta informasi utama dari berita yang disajikan secara lengkap. Selain memuat unsur 5W+1H, tentu sebuah berita juga memuat fakta dan opini dari penulis. Fakta yang ada harus lebih banyak daripada opininya. Jika tidak, maka teks tersebut tidak bisa digolongkan sebagai teks berita. Dan yang ketiga yaitu kaki berita. Sesuai namanya,
Kaki berita merupakan bagian terakhir dari teks berita yang diletakkan di akhir berita. Kaki berita memiliki dua bagian, yaitu simpulan dan sumber. Simpulan yaitu dapat berisi fakta, opini, atau ulasan pendukung mengenai peristiwa yang dibahas. Sumber yaitu sumber informasi dari berita yang ditulis, harus valid dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya digunakan pada keadaan formal. Pada teks berita, kata yang digunakan adalah kata baku. Contohnya yaitu atlet, kata bakunya yaitu atlet. Kemudian subjek, kata bakunya subjek, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu kalimat efektif. Pada teks berita, kalimat yang digunakan tidak bertele-tele. Teks berita harus menggunakan kalimat yang tersusun dengan jelas, baik, benar, tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu, serta mudah dipahami oleh khalayak. Jika teks berita tidak menggunakan kalimat efektif, maka pembacanya akan kesulitan dalam memahami isi dari teks berita. Yang ketiga yaitu kata kerja. Kata kerja yang digunakan pada teks berita ada tiga macam, antara lain: yang pertama, kata kerja perwata digunakan untuk mengindikasikan percakapan, seperti kata memberitakan, mengatakan, menerangkan, dan lain-lain. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja ini menunjukkan respon atau sikap seseorang dengan suatu tindakan, seperti merasakan, memendam, membayangkan, dan lain-lain. Yang ketiga, kata kerja transitif. Kata yang membutuhkan adanya objek setelah predikat pada kalimat. Yang keempat, ada konjungsi temporal dan bahwa. Konjungsi temporal adalah kata yang menghubungkan waktu dari dua atau lebih kejadian, seperti sejak, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Selanjutnya, konjungsi bahwa adalah konjungsi yang berfungsi untuk penerang kalimat berikutnya. Contoh kalimatnya, Bu Enis mengatakan bahwa gempa itu terjadi pada saat ia sedang membeli sabun di warung. Yang kelima, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan atau paparan seseorang tanpa menambah dan mengurangi pernyataan. Pada kalimat biasanya diapit oleh tanda petik 2. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan pernyataan seseorang dengan mengubahnya menjadi sebuah kalimat tanpa mengubah isi yang terkandung. Yang keenam, penggunaan tanda baca. Pada penulisan teks berita, haruslah memperhatikan tanda baca agar memudahkan pembaca dalam membaca teks berita. Tanda yang biasanya digunakan antara lain: pertama, tanda titik; yang kedua, tanda koma; dan yang ketiga, tanda petik 2. Yang ketujuh, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu digunakan untuk memberitahu kapan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu keterangan tempat, digunakan untuk menjelaskan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, tempatnya di daerah Yogyakarta, di alun-alun selatan terjadi pementasan seni reog. Nah, itulah penjelasan dari teks berita. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.